Sudah saatnya kajian-kajian agama menjadi kajian-kajian yang dikoneksikan dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga pemahaman-pemahaman agama yang dihasilkan dari kajian tersebut bisa memberikan dua arus pemahaman, yaitu pemahaman yang berkaitan dengan keperluan di dunia dan juga keperluan di akhirat, sehingga orientasi daripada kajian tersebut berorientasi kepada dua arus, yaitu orientasi ke dunia dan orientasi ke akhirat. Salah satu contohnya, ketika antum membaca, maka antum sebagai pembaca bukan pemikir. Supaya Anda ini berpikir dan sebagai pemikir, maka Anda harus mengolah teks itu dalam pikiran-pikiran yang Anda gunakan, lalu dikontekstualkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga Anda memiliki dua pemahaman yang bisa menghubungkan pemahaman ini untuk dilaksanakan dan dimanfaatkan di dunia dan juga untuk menuju pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan akhirat. Salah satu contohnya adalah dalam kajian tauhid. Antum pasti mengenal sifat wajib Allah ialah Maha mengetahui. Ingat, Maha mengetahui. Lah, harusnya kajian Anda itu bukan sekedar mengerti bahwa Allah memiliki sifat wajib, yaitu Maha tahu. Kalau hanya sekedar mengetahui sebatas ini, maka orientasinya hanya orientasi ukhrawi, yaitu Anda terlepas daripada kewajiban untuk mengetahui sifat Allah, hanya sebatas itu. Tapi seorang pembaca dan pemikir, dia bukan hanya membaca dan mengetahui saja, tapi memikirkan bagaimana pemahaman ini bisa diwujudkan dalam pemahaman yang berguna ketika di dunia. Dan itu pastinya dengan proses berpikir. Apakah bisa ini disambungkan dengan konteks kita saat ini? Bisa, selama ada proses berpikir. Contohnya begini. Berdasarkan teori ini, bahwa Allah Maha Tahu, berarti dalam konteks keilmuan yang disebutkan oleh para filsuf bahwa tidak ada ilmu yang final. Ilmu itu tidak ada yang final. Karena satu jawaban dengan berbagai macam pikiran, dengan berbagai macam ijtihad, menimbulkan berbagai jawaban. Kita anggap contohnya dalam hal ini semisal pertanyaan tentang bagaimana cara seseorang murid menghormati gurunya ketika bertemu di jalan. Satu pendapat mengatakan cara murid menghormati gurunya ketika bertemu di jalan
adalah mengucapkan salam. Pendapat yang lain mengatakan tidak mendahului langkahnya guru, artinya si murid tidak boleh mendahului gurunya. Murid harus di belakang sebagai bentuk menghormati gurunya dan gurunya berada di depan. Yang ketiga mengatakan berkaitan dengan menghormati adalah berkaitan dengan hati, bukan dilihat dari bentuk tindakan. Selama hatinya ada rasa menghormati, maka tindakan mendahului gurunya, tindakan tidak salam kepada gurunya, bukan langsung divonis sebagai tidak berakhlak. Karena di dalam hatinya masih ada perasaan menghormati. Pasti ketika mendahului gurunya, dia akan meminta izin untuk mendahului karena buru-buru, tapi tetap di dalam hatinya ada apa? Ada rasa menghormati. Tidak mengucapkan salam karena bertemunya di pasar dan tidak umum, bukan menjadi sebuah keumuman cara menghormati dengan mengucapkan assalamualaikum semisal, tapi diganti dengan pagi, siang, sore gitu ya. Ini kan tetap tidak menyalahi aturan menghormati. Nah, semua jawaban-jawaban tadi adalah benar. Tidak ada yang salah. Hanya masih berlakunya atau tidak jawaban ini tergantung arus perkembangan zaman. Oleh karenanya, pengetahuan dari jawaban 1, 2, 3 itu bukanlah jawaban yang final menurut kalangan filsuf. Hanya jawaban sementara dan memungkinkan ada jawaban lain, jawaban lanjutan. Ketika ada yang berpikir dan menemukan kesimpulan, ketika ada pemikir baru memunculkan kesimpulan baru, memunculkan jawaban baru. Tapi ingat, bagi kita yang memahami konsep tauhid dan mengetahui bahwa Allah memiliki sifat wajib yaitu Maha Tahu, maka jawaban puncak dari setiap jawaban para pemikir hakikatnya adalah jawaban yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena Allah Maha Tahu, maka hakikatnya jawaban finalnya ilmu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara berpikir seperti ini, maka tauhid pada akhirnya bisa dihubungkan dengan ilmu filsafat. Kata filsuf, tidak ada ilmu yang final. Kata mutakallimin, hanya Allah yang Maha Tahu. Maka kebenaran yang pasti adalah kebenaran yang disampaikan dalam Al-Quran. Sedangkan kebenaran-kebenaran berpikir itu belum final. Maka pengetahuan dari Tuhanlah yang final. Pengetahuan yang dihasilkan dari manusia itu tidak atau belum final. Nah, dengan adanya hal demikian, maka kajian tauhid itu menjadi hidup. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan tentang sifat wajib Allah dan mustami'in mengerti tentang sifat wajib Allah, tapi yang menyampaikan dan yang mendengar saling
membahas dan berpikir sehingga kajian tersebut bisa dikoneksikan, bisa dihubungkan dengan keilmuan lain, seperti halnya tadi saya contohkan dengan pembahasan filsafat, bahwa tidak ada ilmu yang